Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat siang, selamat malam bagi mahasiswa Universitas Pemuda Perjuangan Karawang. Hari ini kita akan mempelajari pajak penghasilan umum dengan menggunakan metode daring online. Diharapkan semua materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Adapun ada pertanyaan, silakan menghubungi lewat Google Classroom atau dengan WhatsApp group. Setelah kita mempelajari ketentuan umum perpajakan, kita diketahui bahwa yang berhak membayar pajak adalah yang memenuhi subjek pajak dan objek pajak. Hari ini kita akan mempelajari subjek pajak. Subjek pajak itu meliputi orang pribadi dan warisan yang belum terbagi, badan terdiri dari PT, CP, perseroan lainnya, BUMN, dan BUMD. Yang terakhir adalah BUT atau bentuk usaha tetap. Yang mana BUT ini adalah subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, satu subjek pajak dalam negeri dan kedua subjek pajak luar negeri. Adapun subjek pajak dalam negeri meliputi subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Jadi, walaupun orang luar negeri sudah menempati Indonesia lebih dari 183 hari dan niat untuk tinggal di Indonesia lebih lama, maka sudah termasuk subjek pajak orang pribadi. Yang kedua adalah subjek pajak badan, yaitu badan yang pendiriannya, akte pendiriannya bertempat berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga adalah subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan. Kemudian, subjek pajak luar negeri, yaitu subjek pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dalam hal melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia atau bentuk usaha tetap. Yang kedua, dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT Indonesia. Yang ketiga adalah subjek pajak badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. BUT adalah usaha orang luar negeri yang mengadakan usahanya di Indonesia, bisa berupa bentuk badan ataupun orang pribadi. Perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. 1. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh di Indonesia maupun dari luar negeri maupun dari luar Indonesia. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia saja. Jadi, WP dalam negeri itu dikenakannya di dalam negeri dan di luar negeri. Kalau WP luar negeri hanya di dalam negeri Indonesia saja. Yang kedua, wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Sedangkan WP luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan. Artinya, wajib pajak dalam negeri dikenakan pajaknya akan lebih sedikit daripada wajib pajak luar negeri. Yang ketiga, wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan tahunan PPh sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT tahunan PPh karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Berikut yang tidak termasuk subjek pajak, walaupun keberadaannya ada di Indonesia dalam bentuk orang pribadi ataupun badan. Artinya, yang subjek pajak tidak boleh dipotong atau membayar pajak. Antara lain, 1. Kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja padat dan bertempat tinggal bersama-sama dengan mereka dengan syarat bukan WNI,
dan di Indonesia tidak mempunyai menerima penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan tersebut. Artinya, orang luar negeri yang menerima gaji dari pekerjaannya sebagai konsulat atau diplomatik tidak boleh dipotong pajak atas gaji atau penghasilannya selama dia tidak memperoleh penghasilan di luar pekerjaannya, kecuali warga negara Indonesia yang bekerja di tempat diplomatik tersebut dan memperoleh gaji dan harus dipotong pajak menurut PPh Pasal 21. Yang ketiga, organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota tersebut. Mungkin seperti WHO, ILO, UNICEF, UNICAM. UNICAM bukan ya, UNICAM itu PT. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Begitu juga pejabat perwakilan organisasi tersebut atau bekerja di dalam organisasi internasional tersebut. Demikian untuk sementara untuk materi hari ini untuk sessionnya. Nanti akan video kedua cara menghitung pajak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.